Hey, hello. Balik lagi ke channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao akhirnya kembali ke kamar dagang Tian Yuan. Di sana dia bertemu dengan salah satu muridnya, Shao Huang Haolian. Pertemuan itu membawa momen nostalgia bagi Yun Xiao. Dia merasa senang karena akhirnya dia bisa bertemu lagi dengan muridnya satu ini. Lalu kemudian mereka pun masuk ke dalam aula pertemuan kamar dagang Tian Yuan. Kita akan simak lagi bagaimana kelanjutan kisah dari Tuan Muda Yun di part 15. Rekan-rekan kalau misalnya mau berbagi kopi boleh banget pakai link yang ada di kolom deskripsi ya. Itu saja, kita lanjutkan ceritanya. Yun Xiao dan yang lainnya kini ada di dalam aula pertemuan. Yun Xiao ada di tengah posisinya, sementara yang lainnya ada di dekatnya. Baik Shao Huang Haolian ataupun Yu Sang kini tampak tegang, namun juga bersemangat. Ada kegembiraan yang jelas terpancar di wajah mereka. Aku sudah memintamu untuk tetap bersembunyi dengan tenang, ujar Yun Xiao dengan nada tegas. Lantas mengapa tiba-tiba kalian muncul? Begini Tuan Muda Yun. Shao Huang Haolian terdengar agak canggung memanggil Yun Xiao seperti itu. Butuh waktu baginya untuk membiasakan diri. Lalu Shao Huang Haolian menjelaskan. Nona Ding awalnya mengatur agar kami menyamar sebagai penjaga kota Songyue dan berpatroli di sekitar area kuil dagang Forpol. Nah, belakangan ini kami menemukan beberapa hal yang mencurigakan dan kami ingin menyelidikinya lebih dalam. Namun, siapa yang mengira kalau identitas Anda akan terbongkar? Karena itulah Nona Luo tidak bisa menahan diri dan langsung pergi mencari Anda. Wajah Yun Sang seketika memerah, bahkan dia hampir berubah menjadi ungu karena malu. Kaisar Muda Haolian, Anda sungguh keterlaluan, seru Yun Sang. Buru-buru dia menambahkan, bukan begitu Tuan Muda Yun. Saya sebenarnya tidak berniat datang ke sini. Mendengar itu, yang lain menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Yun Xiao pun terbatuk canggung. Penjaga kota Songyue punya jabatan seperti itu? Ya, Ding Ling Er pun tersenyum. Jadi biasanya penjaga kota bertugas untuk menjaga ketertiban. Ini adalah pekerjaan yang menguntungkan meskipun diatur oleh serikat pedagang. Namun, posisinya tidak terlalu penting dan kekuasaan mereka pun terbatas. Biasanya, mereka hanya berjaga di sekitar kota dan jarang berhubungan langsung dengan serikat pedagang. Saya cukup mudah untuk mengatur supaya kita bisa menjadi bagian dari penjaga kota. Mendengar itu, Shao Huang Haolian segera menyanggah. Tidak. Posisi penjaga kota itu sangat menguntungkan. Saya sekarang adalah kapten penjaga kota dan sudah mendapatkan ribuan primordial stone hanya dalam 10 hari. Ini bahkan jauh lebih menguntungkan dibandingkan menjadi tentara bayaran di hutan Lagu Cahaya. Semua orang pun terkejut mendengarnya. Pun Yun Xiao bertanya dengan heran, sebesar itukah keuntungannya? Ding Ling Er tertawa kecil mendengar itu. Kota Songyue adalah kota dagang terbesar di dunia. Meskipun para pedagang di sini memiliki latar belakang yang kuat, administrasi kota tetap diatur oleh serikat pedagang. Kita pun harus menjaga hubungan baik dengan mereka. Karena itu, kami pun memberikan harga yang layak. Harmoni adalah kunci dalam dunia perdagangan. Shao Huang Haolian tersenyum sinis. Selama beberapa hari ini, saya sering berkeliaran di sekitar stasiun jaga kuil dagang Forpol. Dan saya berhasil membujuk beberapa pelayan wanita. Kuil dagang Forpol memang benar-benar tahu cara memilih pelayan.
Semuanya memiliki kulit yang lembut dan tubuh yang menarik. Fokus pada hal penting. Segera Mo Xiaochuan menginjakkan kakinya dan hampir menendang Zhao Huang Haolian. Jaga bicaramu. Ada dua nona di sini. Sebaiknya kau tidak berkata-kata kotor. Sementara itu, Ding Ling'er dan Luo Yunsang pun tampak malu. Mereka tahu watak dari Zhao Huang Haolian yang sulit untuk dirubah. Maaf, aku hampir lupa. Mari kembali ke topik utama. Zhao Huang Haolian kembali bersikap serius. Jadi Tuan Muda Yun, apakah Anda pernah mendengar tentang Istana Dewa Kematian? Belakangan ini mereka cukup aktif di sekitar kuil dagang Vorpal. Dari para pelayan, saya juga mendengar bahwa beberapa insiden penyusupan dan pembunuhan telah terjadi di sana. Target mereka adalah Tang Jie. Oh, Istana Dewa Kematian? Yun Xiao seketika merinding ketika mengingat sosok Yu Wensun. Mereka melakukan ini pasti untuk mencari keberadaan Yu Wensun. Zhao Huang Haolian terkejut. Ia langsung mengacungkan jempolnya dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Yun, Anda bisa menganalisis situasi hanya dari sedikit informasi yang Anda dapatkan. Tapi siapa sebenarnya Yu Wensun itu?" Dengan raut wajah yang sulit dijelaskan, Yun Xiao lalu menceritakan singkat tentang Yu Wensun. Nah, kalau misalnya rekan-rekan lupa, Yu Wensun itu punya nama lain Yu Wen'ao. Dia adalah waria yang muncul di Ark Kapal Nuh. Nanti cobalah aneh kasih gambarnya. Dan setelah Yun Xiao menceritakan tentang Yu Wensun, dia tampak mengerutkan kening dan berkata, "Aneh. Kenapa Tang Jie dan para iblis besar itu menangkap orang seperti dia? Aku sungguh tidak habis pikir." Semua orang yang mendengarnya pun langsung merinding. Bahkan Zhao Huang Haolian membanting telapak tangannya ke meja dengan ekspresi jijik. "Kalau aku tahu dia seberbahaya ini, pasti sudah kubunuh dia di dataran iblis waktu itu. Dia benar-benar sumber masalah yang tiada habisnya. Siapapun yang terlibat dengannya lebih baik mati." Mo Xiaochuan lalu menyambung, "Lantas di manakah orang itu sekarang? Bagaimana kalau kita sekarang habisi dia?" Yun Xiao menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. "Untuk saat ini, kita kesampingkan dulu urusan itu. Kaisar Muda, terus pantau pergerakan mereka. Istana Dewa Kematian memang bukan sekte besar, tetapi mereka terkenal kejam dan licik. Biarkan saja mereka menjadi batu sandungan bagi Tang Jie." "Tuan Muda Yun." Zhao Huang Haolian kemudian mulai bicara serius lagi. "Saya tidak akan kembali ke penjaga kota. Saya akan tetap berada di sisi Anda untuk melindungi Anda. Saya sudah dengar bahwa Pavilion Tianyi dan gudang 10.000 harta karun berencana untuk menyerang kalian." Seketika suasana di ruangan itu menjadi tegang. Ding Ling'er pun berkata dengan nada khawatir, "Saya merasa kamar dagang Luogu juga mulai bergerak. Bahkan kamar dagang yang selama ini dekat dengan kita pun kini tampak gelisah. Saya khawatir semuanya akan menjadi sangat kacau saat pasukan dari Pavilion Tianyi tiba." Tapi Yun Xiao mencibir, "Jangan khawatir, ini adalah ujian bagi mereka. Jangan lupa, aku masih memiliki monumen dewa. Paling tidak, kalau kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita semua masih bisa bersembunyi di dalam monumen dewa. Tidak perlu gentar, kita akan menghadapi musuh manapun di kota Songyue." Mendengar itu, Zhao Huang Haolian pun tertawa. "Tuan Muda Yun memang luar biasa. Saya tahu Anda sudah merencanakan segalanya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita keluar dan membantai beberapa orang untuk mengisi waktu?"
Kita serang saja mereka sampai mereka tak berdaya. Kita lihat siapa yang masih berani bermain-main dengan kita." Mendengar itu, wajah Yun Xiao menjadi gelap. "Bagaimana situasi di hutan Lagu Cahaya? Apa kau sudah menyembuhkan penyakit bocah itu?" Shao Huang Haolian segera mengangguk. "Sudah, Tuan. Dengan fisiknya, selama dia memiliki Ki Kaisar, dia bisa mengendalikannya. Bocah itu juga ingin ikut kali ini, tetapi saya menahannya. Oh, satu lagi. Sebelum saya ke sini, saya sudah membersihkan seluruh hutan cahaya. Sekarang yang tersisa di sana hanya satu kelompok tentara bayaran." Shao Huang Haolian mengatakan semua itu dengan santai, seolah-olah semua itu hanyalah perkara kecil. Namun semua orang tahu, di balik kata-kata itu pasti terjadi pertumpahan darah besar. Bagaimana mungkin kota tentara bayaran yang kacau balau selama ratusan tahun bisa ditertibkan dengan mudah? Yun Xiao pun mengerutkan kening. "Kaisar muda, kamu sudah melangkah ke ranah martial sovereign sekarang. Berhentilah melakukan hal-hal seperti itu dan fokuslah sepenuhnya pada kultivasi. Kamu harus berusaha menembus puncak secepat mungkin." "Baik," Shao Huang Haolian menjawab dengan santai. Kemudian dengan tersenyum kecil dia berkata lagi, "Saya sudah terlalu lama hidup di kota tentara bayaran dan sudah melakukan semua yang saya ingin lakukan. Sekarang semuanya terasa membosankan." Yun Xiao berkata, "Setelah ini, tujuanmu berikutnya adalah menunggangi kebenaran langit dan bumi, mengendalikan 6 Ki dan mengarungi dunia tanpa batas. Jangan pernah berpuas diri. Kurasa ini cukup untuk pelajaranmu hari ini. Baiklah semuanya, sekarang pergilah beristirahat. Aku khawatir pertempuran besar akan terjadi besok." "Baik, Tuan Muda Yun." Semua orang mendengarkan perkataan Yun Xiao dan kemudian meninggalkan aula itu. Dari semua orang yang ada di sana, mungkin hanya Ding Ling Er yang merasa tidak nyaman saat ini. Dia memikirkan bagaimana kelanjutan kamar dagang Tian Yuan. Apakah sungguh mereka akan berhasil melewati hari esok? Meskipun dia sangat percaya dengan Yun Xiao, maka sangat manusiawi kalau misalnya berkaitan dengan kekuatan besar seperti pavilion Tian Yi. Namun di sisi lain Yun Xiao sendiri tampak tidak terlalu khawatir. Dia kini pergi memasuki monumen dewa dan mulai berkultivasi dengan tenang. Dia telah berhasil mengumpulkan sejumlah besar primordial stone dari berbagai tempat. Dan untuk saat ini, dia tidak lagi kekurangan sumber daya. Satu-satunya yang kurang darinya hanyalah waktu. Di samping Yun Xiao, Yao Long tiba-tiba muncul dan bertanya, "Tidakkah kau ingin memberitahu kedua muridmu tentang apa yang sebenarnya terjadi di pegunungan Tiandang?" Yun Xiao mengerutkan kening. "Aku masih menyimpan banyak keraguan tentang kejadian saat itu. Selain itu, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak dapat membantu apapun. Aku sekarang memiliki monumen dewa ini. Segalanya akan menjadi lebih jelas begitu aku memulihkan kekuatanku." Yao Long pun mengangguk. "Baguslah kalau kau tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak ingin kejadian itu terulang kembali. Aku masih akan mengandalkanmu untuk menyempurnakan tubuhku kembali." Yun Xiao tersenyum. "Tenang saja. Aku menemukan cara baru untuk memanfaatkan tubuh jiwa cahaya bintang Yuan Gaohan. Ini akan sangat bermanfaat bagimu dan bagiku." Mendengar itu, tubuh Yao Long bergetar. Dia seketika menjadi panik. "Apalagi yang kau rencanakan, bocah? Aku peringatkan, jika kau menjadikanku kelinci percobaan lagi, aku akan benar-benar melawanmu sampai mati."
Kata-kata itu jelas adalah ancaman, tapi Yun Xiao mengabaikannya. Dengan satu gerakan telapak tangan, dia langsung menangkap Yao Long. Lagi pula di dalam monumen dewa, Yun Xiao menguasai segala aturan. Bagaimana mungkin Yao Long bisa melarikan diri darinya? Akhirnya Yao Long menyatu dengan jiwa Yun Xiao. Yao Long mengaum keras tanpa henti. Dia terus mengancam. Tapi Yun Xiao membentaknya. Jangan berteriak. Aku sedang memikirkan sebuah ide baru. Saat aku menggunakan teknik pertarungan jiwa untuk menggabungkanmu ke dalam jiwaku, aku mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Aku bisa memadatkan tubuh jiwa cahaya bintang dan memisahkannya menjadi sebuah klon. Dengan begitu, aku bisa meningkatkan kekuatan klonku hingga setara dengan tubuh utamaku. Kalau aku menggunakan teknik ini bersama dengan tubuh asliku, kekuatanku akan berlipat ganda. Yao Long perlahan mulai menjadi tenang, meskipun dia masih khawatir. Seberapa layak rencanamu ini, dan seberapa yakin kau? Masalah jiwa berkaitan langsung dengan nyawaku. Ini bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Mendengar itu Yun Xiao terkekeh. Bahkan aku pun tidak yakin. Ini hanyalah ide spontan. Bagaimana aku tahu kalau aku tidak mencobanya? Setelah Yun Xiao mengatakan itu, Yao Long tiba-tiba merasakan gelombang energi yang mengalir ke dalam tubuhnya. Itu adalah kekuatan cahaya bintang. Ia kembali berteriak, "Gu Feiyang! Setidaknya kau harus memikirkannya dulu dan memiliki dasar teori. Kenapa kau tidak belajar dulu dari Yuan Gaohan? Hei, apakah kau mendengarku? Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini." Teriak Yao Long yang semakin lama semakin melemah. Dalam sekejap cahaya bintang muncul dari tubuh Yun Xiao, dan dengan membentuk serangkaian mantra menggunakan kedua tangannya, Yun Xiao perlahan memisahkan bola cahaya dari tubuhnya. Bola cahaya itu berbeda dengan sebelumnya. Warna kuning pucatnya kini bercampur dengan hijau, dan terdapat sosok naga yang samar di dalamnya. Bayangan cahaya itu memancarkan energi yang besar dan perlahan membentuk wujudnya di hadapan Yun Xiao. Apakah berhasil? Gumam Yun Xiao. Yun Xiao lalu menembakkan beberapa berkas cahaya dari ujung jarinya dan menggambarkan simbol di udara. Ia langsung menembakkannya ke arah bola cahaya. Cahaya bintang mulai berkilauan dan wajah Yun Xiao perlahan terbentuk di dalamnya. Yun Xiao tertegun. Begitu pula dengan tubuh jiwa cahaya bintang, yang mana kini telah berbentuk iblis, dengan dua buah tanduk di dahinya. Sisiknya hijau di seluruh tubuh dan aura naga yang samar mengalir di sekitarnya. Ini mata Yun Xiao memadat. "Aku ini Yun Xiao atau Yao Long?" kata tubuh jiwa cahaya itu yang juga tampak kebingungan. Yun Xiao sampai merinding. Ini masih belum sempurna. Aku perlu mencobanya beberapa kali lagi. Tapi setidaknya, kekuatan yang terpancar dari tubuh ini sudah setingkat dengan ahli peringkat 7. Setidaknya setengah dari eksperimen ini sudah berhasil. Bayangan cahaya bintang menggaruk kepalanya dan tertawa. Sungguh, rasanya tidak terlalu buruk juga. Tetapi, kemana perginya Yao Long? Atau jangan-jangan aku sudah mengubahnya? Atau akulah Yao Long? Melihat itu, Yun Xiao mulai berkeringat dingin. Dia buru-buru berkata, "Sudah, ayo kembali ke tubuhku dulu. Percobaan ini membuatku merasa agak aneh." Lalu dengan santai Yun Xiao mengulurkan jarinya. Tubuh jiwa cahaya bintang pun melakukan hal yang sama. Dan saat kedua jari mereka bersentuhan, tubuh jiwa itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya
dan kembali menyatu ke dalam tubuh Yun Xiao. Apa yang salah dengan hasil ini? Yun Xiao duduk bersila dan dia tampak berpikir dalam-dalam. Kalau tubuh cahaya bintang dapat mencapai ranah Martial Emperor dengan kekuatan Yaolong, dan aku juga sudah ada di ranah Martial Emperor, maka seharusnya aku bisa naik ke ranah Martial Supreme setelah penggabungan. Yuan Gaohan juga tampaknya sedang dalam pelatihan tertutup untuk membantuku mengembangkan teknik pedang tak kasat mata. Semoga aku dapat menciptakan 2 pedang lagi secepatnya. Setidaknya untuk membentuk formasi pedang tingkat dasar. Karena hanya dengan begitu, maka aku dapat membunuh seorang ahli di ranah Martial Sovereign. Kurasa itu cukup untuk hari ini. Aku harus fokus pada peningkatan kultivasiku. Yun Xiao segera membuang seluruh pikiran yang mengganggu. Dia kemudian menggunakan sejumlah besar kristal api emas selatan dan mulai berkultivasi dengan serius. Keesokan paginya, saat fajar tiba, kota Songyue diliputi suasana mencekam. Semua orang tahu bahwa hari ini akan terjadi sesuatu yang besar. Pagi itu terasa sangat tenang, seolah-olah kedamaian sebelum badai datang. Menerobos penghalang dalam satu tarikan nafas, Yun Xiao tiba-tiba membuka matanya dan aliran energi primordial memadat di seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, dia berhasil menembus batas dan naik ke ranah Martial Emperor bintang 2. Segel emas melintas di telapak tangannya sebelum dia menghilang dari tempat itu. Dan saat berikutnya, dia telah tiba di ruang rahasia, memancarkan aura menindas ke segala penjuru ruangan. Mereka sudah menciptakan kepanikan ini sejak lama. Aku penasaran siapa yang bertanggung jawab atas pavilion Tianyi. Namun siapapun mereka itu tidak menjadi masalah. Sosok Yun Xiao kemudian keluar dari ruangan itu. Sementara itu Dingling Er dan yang lain telah berkumpul. Mereka tengah mendiskusikan langkah-langkah untuk antisipasi. Tuan Muda Yun. Begitu melihat Yun Xiao, ekspresi tegang Dingling Er langsung mencair. Kecemasannya seketika lenyap. Apa ada pergerakan dari pavilion Tianyi? Tanya Yun Xiao. Pandangannya menyapu kerumunan yang ada di sana. Orang-orang dari kamar dagang Luogu juga tampak tidak berani menatapnya dan memalingkan muka. Dingling Er menggelengkan kepala. Saya belum melihat siapapun, namun seluruh kamar dagang di sekitar markas kita sudah mengungsi. Mereka semua takut terseret dalam konflik ini. Mendengar itu, Yun Xiao tersenyum ringan. Bagus, kalau begitu kita akan memperluas wilayah kita sedikit. Kita akan mengambil alih semua aset yang telah mereka tinggalkan. Pavilion Tianyi memanglah kereta perang yang kuat. Tetapi kamar dagang Tianyuan kita juga sama. Ling Er, kau sudah terlalu lama bersikap rendah hati. Mereka sudah melupakan bagaimana kekuatan harimau yang sesungguhnya. Kali ini banyak orang yang menunggu dan melihat kita jatuh. Tapi ini akan menjadi waktu untuk menghancurkan khayalan mereka. Ya, Tuan Muda Yun. Anda yang memegang keputusan akhir. Kalaupun mereka tidak datang, kita kumpulkan semua orang dan langsung bantai mereka di markas mereka sendiri. Seru Shao Huang Haolian dengan penuh semangat. Mendengar itu wajah semua orang langsung berubah. Jika pavilion Tianyi benar-benar tidak muncul, mereka justru bersyukur dan memanjatkan doa. Tetapi orang ini justru ingin menerobos masuk dan memancing kematian mereka sendiri. Semua orang mulai berkeringat dingin. Sementara itu Mo Xiaochuan mendengus. Kalau kau ingin menyerang pavilion Tianyi secara langsung, kau hanya akan menjadi sasaran empuk mereka. Kalau kau mati itu urusanmu sendiri. Tetapi kalau kau sampai mempermalukan Tuan Muda Yun,
itu menjadi masalah besar. Mendengar itu, Shao Wang Haolian pun terdiam. Kemudian saat semua orang sedang dalam diskusi, suara gemuruh meledak di langit dan mengguncang seluruh area itu. "Manajer kamar dagang Tian Yuan, keluar sekarang!" Semua orang melihat ke arah yang jauh. Lokasi kamar dagang Tian Yuan kini akan menjadi pusat perhatian. Variabel ini melibatkan hati dari para pedagang yang tak terhitung jumlahnya. Dan secara langsung ini akan mempengaruhi struktur kekuasaan di seluruh benua selama beberapa dekade ke depan, atau bahkan mungkin ratusan tahun ke depan. Apakah ini adalah prolog sebelum dimulainya kompetisi seni bela diri? Kalau memang hari ini kamar dagang Tian Yuan jatuh, siapa yang akan menggantikannya? Jauh di dalam perkemahan menara 10.000 harta karun, Cui Po melihat situasi yang ada di sekitar kamar dagang Tian Yuan. Tetua kedua, Suan Yuntang, dengan wajah dingin dia berkata, "Kita lihat saja di ujung hari. Masih terlalu dini untuk membicarakan jatuhnya kamar dagang Tian Yuan. Mungkin akan ada kejadian yang tak terduga." Sejujurnya, Suan Yutang itu tidak peduli dengan perubahan di dalam serikat pedagang. Jadi apapun yang terjadi hari ini, dia tidak akan mengambil tindakan dan hanya akan melihat. Sementara Cui Po, dia tertawa. Dia penuh dengan rasa ingin tahu. "Oh, Tetua Suan tampaknya punya pendapat yang berbeda. Tapi kemarin Su dan He bertemu kami dengan tekad penuh untuk menghancurkan kamar dagang Tian Yuan. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana cara kamar dagang Tian Yuan untuk membalikkan keadaan ini. Mungkinkah ujung emas dan perak mampu melakukannya? Tetapi kalau menurut informasi yang saya miliki, kekuatan itu tidak pernah muncul sejak Ding Ling Er menjadi pemimpin." Suan Yuntang lalu berkata, "Unta yang kelaparan masih lebih besar daripada kuda." Su dan He terlalu sombong. Masalah serikat pedagang diputuskan oleh situasi saat ini, bukan oleh keinginannya sendiri. Tetapi kalau dia benar-benar bisa membasmi kamar dagang Tian Yuan, itu juga bagus. Kita bisa membantunya secara diam-diam. Cui Po terkekeh. Benar, jika kamar dagang Tian Yuan jatuh, kursi ketujuh akan kosong dan menjadi milik kita. Atau mulai sekarang, mungkin saja hanya akan ada 6 anggota dari serikat pedagang. Selalu lebih baik kalau kekuasaan itu dibagi kepada sedikit anggota. Sementara itu saat ini di atas kota Song Yue, langit tampak berbeda. Seluruh langit cerah, namun di atas perkemahan kamar dagang Tian Yuan menggantung awan yang gelap dan menekan, seolah badai akan segera tiba dan membuat orang sampai kesulitan untuk bernafas. Mereka datang. Ding Er tampak sedikit ketakutan. Bagaimanapun ini adalah masalah hidup dan mati dari kamar dagang Tian Yuan. Meski dia sangat mempercayai Yun Xiao, tetap saja dia tidak bisa menghapus semua rasa gugupnya. Wajah Yun Xiao menjadi serius. Dia berseru, "Siapa yang berani membuat keributan di luar? Seorang badut tak pantas bertemu dengan manajer kami. Kalau kalian ingin bertemu, suruh manajermu untuk mengirim surat terlebih dahulu. Kalau manajer kami sedang dalam mood yang bagus, mungkin beliau akan mempertimbangkan pertemuan ini." "Betapa sombongnya kau!" Seseorang muncul di udara dan berteriak dengan keras. Sebuah senjata tingkat tinggi berbentuk kubus raksasa jatuh dari tangannya. Senjata itu terus membesar di udara. Bentuknya sederhana, tak ada ukiran sama sekali, tetapi justru karena itulah kubus tersebut tampak seperti senjata sihir gravitasi khusus untuk menghancurkan seseorang. Rasanya seolah gunung runtuh dari langit. Formasi perlindungan di atas perkemahan kamar dagang Tian Yuan hancur seketika saat bersentuhan dengan senjata itu.
Kekuatan kubus itu tidak berkurang, malah semakin membesar, seolah-olah hendak meratakan seluruh perkemahan itu. Mari kita lihat siapa badut yang sebenarnya. Orang itu ada di langit. Perlahan dia menunjukkan dirinya sambil tertawa. Kubus, senjata tingkat tinggi milikku sangat berat. Bahkan gunung pun akan hancur karenanya. Kita lihat bagaimana cara kau menahannya. Yun Xiao tampak penuh dengan semangat. Oh, ini barang yang bagus. Seluruhnya terbuat dari baja Thunderbolt. Sayang sekali, sudah dirusak orang. Senjata ini hanya di level 8. Namun tetap saja lumayan. Haruskah aku mendapatkannya? Yun Xiao melambaikan tangannya dan kemudian monumen dewa berubah menjadi gunung kecil dalam sekejap. Formasi di tangan Yun Xiao berkilauan. Kekuatan gravitasi yang luar biasa menyebar dari monumen dewa dan membentuk sebuah domain dengan gravitasi yang mengecil secara mengerikan. Pemilik senjata kubus itu mencibir. Bahkan jika itu adalah senjata tingkat 9, tak ada yang berani menahan kubusku secara langsung. Meskipun tak hancur, pasti akan rusak parah. Dan setelah itu ledakan pun terjadi. Suara ledakan mengguncang bumi saat kedua senjata itu bertabrakan. Ruang di sekitar langsung hancur dan langit seakan runtuh. Seluruh kota Songyue terguncang oleh suara menggelegar itu. Orang-orang saling bertukar pandang dengan ngeri. Apakah pertarungan ini sudah dimulai? Orang yang melempar kubus tadi tiba-tiba merasakan rebound yang luar biasa dari senjatanya sendiri. Bahkan itu langsung mempengaruhi pikirannya. Ki serta darahnya bergetar hebat dan hampir meledakkan tubuhnya. Apa yang terjadi? Dia terkejut. Getaran itu berasal dari benturan hebat senjatanya yang terhubung dengan pikirannya. Sekitar tempat itu kini dipenuhi kehampaan yang retak dan energi negatif yang menakutkan. Dia bahkan tidak bisa merasakan kubusnya sama sekali. Saat dia panik, suara dingin terdengar di telinganya. Senjatamu ini lumayan, aku tidak akan ragu untuk mengambilnya. Bajingan, kau pengecut, kembalikan senjataku, kata orang itu dengan penuh amarah. Tidak ada gunanya. Hari ini aku akan menjadikanmu contoh. Cahaya dingin melintas di tangan Yun Xiao. Pedang bintang dingin surga utara menembus pertahanan lawan dan dalam sekejap ujung pedang itu menusuk jantungnya. Kekuatanmu lumayan. Sayangnya kau berdiri di sisi yang salah. Itu adalah kata terakhir Yun Xiao untuknya. Dan kemudian dia memutar pedangnya. Lalu pedang Ki langsung meledak. Tubuh pria itu hancur menjadi kabut darah. Hanya menyisakan kepalanya saja. Lalu dengan satu tamparan, tombak muncul di tangan Yun Xiao dan menembus kepala itu, lalu mengirimnya terbang jauh. Tidak jauh dari sana, orang-orang dari pavilion Tianyi terkejut sebelum mereka sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Mereka melihat tombak dengan kepala manusia terbang dan menancap ke depan mereka. Boom! Kepala itu meledak seperti semangka di hadapan semua orang. Darah berceceran ke segala arah. Semua orang kini tampak pucat. Yang mulia, mereka sudah keterlaluan. Di hadapan semua orang dari pavilion Tianyi, kepala prajurit menjadi sangat marah. Seolah-olah harga diri mereka telah diinjak-injak. Api amarah menyala di matanya. Kini semua orang seolah meminta izin untuk bertempur. Sudanhe kini duduk di atas singgasana. Seluruh tubuhnya pun dipenuhi dengan kemarahan. Dia berkata, Ding Ling Er, kau sudah kelewatan. Serikat pedagang tidak membutuhkan tumor ganas sepertimu. Matanya penuh dengan niat membunuh, dan suaranya yang dingin menyebar saat dia berseru. Bunuh mereka semua, jangan tinggalkan satupun. Sudanhe telah memutuskan untuk benar-benar membasmi kamar dagang Tianyuan. Dia awalnya berencana untuk mengikuti aturan lama.
Dia ingin mendengar penjelasan dari kamar dagang Tian Yuan. Tetapi setelah melihat semua ini, semuanya tidak ada artinya lagi. Tidak jauh dari sana, Ren Guangjun dan Li Feiyu sebagai perwakilan dari Menara 10.000 Harta Karun juga datang. Mereka berdua saling tukar pandang, dan ada kekhawatiran yang mendalam di mata mereka. Dari sudut pandang Menara 10.000 Harta Karun, kamar dagang Tian Yuan dapat ditekan, tetapi tidak seharusnya dihancurkan hari ini. Mereka berdua bahkan telah membuat rencana untuk menghadapi kamar dagang Tian Yuan. Setidaknya mereka akan mencoba untuk menjaga cangkang kosong kamar dagang Tian Yuan dan menggunakannya sebagai alat. Tapi mereka tidak menyangka kalau orang-orang dari kamar dagang Tian Yuan akan begitu radikal dan membunuh tanpa ragu. Akibatnya, situasi sekarang sangat sulit untuk dihadapi. Dengan sebuah teriakan, Pavilion Tianyi dan banyak kamar dagang yang berafiliasi dengannya bergegas maju dengan penuh niat membunuh. Meskipun mereka tidak memiliki ribuan pasukan, namun mereka semua adalah para prajurit yang elit. Aura mereka meledak dan fluktuasinya dapat mencapai luar kota serta mengubah warna langit. Kerumunan kamar dagang Tian Yuan pun sampai mundur karena tekanan ini. Mereka merasakan kepahitan di dalam hati. Mereka berpikir bahwa mereka telah memilih pihak yang salah. Mereka ketakutan akan dimusnahkan hari ini. Kalau mereka tahu ini akan terjadi, mereka tentu akan memilih untuk bergabung dengan pihak lawan. Mereka tidak akan mati kalau mereka tidak mencari kematian, kata Ren Guangxi saat memandang kelompok orang-orang dari kamar dagang Tian Yuan. Mereka benar-benar terlihat seperti ayam yang hendak disembelih. Ren Guangxi hanya bisa menghela nafas panjang. Sementara Li Feiyu tampak mengerutkan kening ketika dia melihat betapa tenangnya Yun Xiao saat ini. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia sudah punya rencana? Kini orang-orang dari Pavilion Tianyi mulai berseru sambil maju ke depan. Kalian bajingan dari kamar dagang Tian Yuan, bayar semuanya dengan nyawa kalian. Jangan salahkan aku karena menghancurkan bunga hari ini. Aku akan mengambil bunga itu dan menjadikannya hadiah untuk Pavilion Tianyi. Mereka semua adalah para prajurit yang ditransfer dari kamar dagang yang berafiliasi dengan Pavilion Tianyi. Mereka semua dikirim untuk menguji kesetiaan mereka. Memang dalam pertempuran besar seperti ini, kedua kekuatan akan mengirimkan anggota dengan tingkat terbawah sebagai umpan meriam. Namun sebelum pertempuran pecah, 3 orang tetua dari kamar dagang Luogu maju dan berseru, "Tetua Su, tolong ampuni kami. Kami bertiga berasal dari kamar dagang Luogu dan diculik paksa oleh kamar dagang Tian Yuan. Kami tidak punya pilihan selain mematuhi perintah mereka. Jadi Tetua Su, tolong selamatkan kami dari bencana ini." Su Danhe tersenyum. "Tentu, aku sudah mendengar tentang kalian bertiga. Pavilion Tianyiku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Tapi sekarang, kalian harus menunjukkan ketulusan kalian." Ekspresi ketiga tetua itu berubah. Mereka tahu apa yang diinginkan Su Danhe adalah bukti dari kesetiaan mereka. Jadi mereka bertiga kini penuh dengan tekad dan berseru, "Terima kasih Tetua Su karena telah memaafkan kami. Sekarang kami bertiga akan mengikuti Pavilion Tianyi dengan sepenuh hati. Tunggulah, kami akan membawa kepala Dingling Er kepada Anda." Mereka bertiga kini berbalik dan bersama dengan pasukan dari Pavilion Tianyi, mereka mengincar kepala Dingling Er. Kini orang-orang dari kamar dagang Tian Yuan menjadi semakin putus asa. Tapi niat membunuh di mata Yun Xiao menjadi semakin pekat. Sebenarnya, ketika ketiga tetua dari kamar dagang Luogu itu memberontak, Yun Xiao sama sekali tidak terkejut, bahkan dia sudah menduganya.
Namun ketika dia mendengar mereka mengatakan kalau mereka akan mengambil kepala Ding Ling'er, niat membunuh Li Yunxiao meledak dan mengembun menjadi kabut ungu samar di sekitar tubuhnya. Bahkan Mo Xiaochuan dan Shao Huang Haolian pun terkejut melihat aura membunuh Li Yunxiao yang begitu pekat. Kini Li Yunxiao berkata dengan acuh tak acuh, "Xiaochuan, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu sejak kau meninggalkanku saat itu. Aku harap kau tidak akan mengecewakanku." Jantung Mo Xiaochuan berdegup kencang mendengar hal itu. Auranya seketika meledak dan membuat semua orang terkejut. Apa? Jantung semua orang berdegup kencang saat mereka menoleh untuk melihat ke arah Mo Xiaochuan. Kini Mo Xiaochuan menyeringai. Dia menjawab dengan lembut, "Tuan Muda Yun, mohon perhatikan saya. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda." Kini dia mengabaikan semua orang yang mendatanginya. Dia mengambil langkah ringan ke depan. Meskipun itu hanyalah langkah yang biasa saja, ya seperti langkah manusia pada umumnya, tetapi auranya benar-benar mengintimidasi. Jantung Shao Huang Haolian pun berdegup kencang. Cahaya di matanya tiba-tiba menyusut saat melihat setiap gerakan Mo Xiaochuan. Pedang. Mo Xiaochuan mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan teriakan pelan. Segera setelah itu, ki pedang menyebar di tangannya. Para kultivator yang bergegas maju terkejut dan mereka berhenti. Di bawah topan ki pedang, mereka semua menjadi ketakutan, terutama ketika tetua dari kamar dagang Luogu. Aura kuno datang dari pedang milik Mo Xiaochuan. Seolah-olah pedang itu sangat haus darah. Lalu kemudian muncul juga simbol-simbol aneh yang dipadatkan dari cahaya keemasan yang terus berputar di sekitar pedang Mo Xiaochuan. Pupil mata Su dan He mengecil saat dia menatap pedang Mo Xiaochuan. Pedang macam apa ini? Pedang roh? Ren Guangyao adalah orang pertama yang menyadari ini. Itu adalah senjata tingkat tinggi yang memiliki roh. Dia adalah martial sovereign bintang 3. Sejauh mana dia bisa mengendalikan pedang roh? Tetua Su, minta semua orang mundur untuk menghindari pengorbanan yang tidak perlu. Orang ini hanya bisa dihadapi oleh seorang tetua. Su dan He mengerutkan kening dan mendengus. Dia cuma seorang martial sovereign bintang 3. Tidak mungkin dia punya senjata roh. Itu hanya akan menjadi harta karun baru untuk pavilion Tian Yiku. Tetua Qiu, apa kamu mau mengalahkannya? Tentu, tidak perlu khawatir Tetua Agung. Aku akan menebas kepalanya dan menginjak kepalanya sampai hancur di depan Ding Ling'er, kata seorang pria tua yang melangkah maju dari belakang Su dan He. Ia mengenakan jubah linen sederhana dengan wajah bersih dan jernih seperti giok. Matanya dipenuhi dengan hawa membunuh yang dingin. Aku akan membereskanmu, bocah. Meski cahayamu terlihat terang, tapi aku akan memadamkannya hari ini, kata tetua Qiu yang menerjang langsung ke arah lautan ki pedang milik Mo Xiaochuan. Tetua Qiu mendengus pelan. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Ia sama sekali tidak takut pada badai pedang milik Mo Xiaochuan. Ia mengayunkan tinjunya beberapa kali dan menghancurkan pusaran ki pedang yang menggila. Tapi anehnya, serangan itu justru membuat lautan ki pedang menjadi lebih kacau dan berbahaya. Para prajurit yang semula ingin menyerang, kini panik dan lari terbirit-birit. Mo Xiaochuan menyaksikan semua itu dengan wajah datar. Menyedihkan, katanya. Ia lalu mengangkat tangannya, dan setiap kali ujung jarinya bergerak, sebuah simbol aneh muncul, lalu perlahan naik ke langit dan menghilang. Mo Xiaochuan bergumam, kejahatan, izin, sukacita, kebencian, cinta, suara, sentuhan, terbelah.
Begitu kata terbelah diucapkan, pedang hitam yang mengandung aura mengerikan itu tiba-tiba terbelah menjadi dua di depan Mo Xiaochuan. Potongan pedang yang ada di kiri memancarkan cahaya panas seperti matahari, sementara yang di kanan mengembuskan hawa dingin seperti bulan. Kedua belahan pedang itu membentuk simbol yin dan yang, lalu saling berputar. Lautan ki pedang yang semula kacau segera tersusun kembali. Semuanya berubah menjadi dua arus ki pedang ekstrim yang berbeda, yin dan yang. Mereka saling berpaut tanpa henti dan terus berputar, menciptakan pusaran energi yang tak berakhir. Wajah Tetua Qiu berubah drastis. Dia juga adalah seorang martial suffragan, tapi dia merasa tertekan. Seakan-akan dia terkunci oleh pusaran ki pedang itu. Aneh, niat pedang ini benar-benar bisa berevolusi. Tetua Qiu tak berani meremehkan Mo Xiaochuan lagi. Dengan segera ia mengerahkan teknik pamungkasnya. Dan dalam sekejap, lengannya berubah menjadi ribuan bayangan kepalan tangan. Semuanya membentuk sebuah sosok seperti pohon syura kuno. Bayangan kepalan tangan itu memancarkan aura waktu dan siklus kehidupan yang mendalam. Teknik ini adalah hasil pemahamannya selama hampir 100 tahun bertapa di bawah pohon kuno. Seluruh tubuh Tetua Qiu seolah-olah telah membentuk dunianya sendiri yang terpisah dari dunia luar. Mata Yun Xiao berkedip. Dia memuji. Aturan bela diri yang luar biasa dan bebas. Sayangnya orang tua ini tidak pantas memilikinya. Saat ini hanya suara angin dan gemuruh niat pedang yang terdengar. Ketika kata-kata Yun Xiao terdengar oleh semua orang, mereka semua menatap Yun Xiao dan mencibir. Semuanya punya pikiran yang sama. Bocah martial emperor benar-benar terlalu tinggi menilai dirinya. Bahkan dia berani menilai para senior. Sesaat kemudian, Mo Xiaochuan mengayunkan pedangnya. Kini kedua pedang itu mulai berputar, melepaskan energi yang mengerikan seperti kabut dan petir, dan membentuk cahaya pedang yang terang benderang di bawah kendalinya. Seolah-olah kini seluruh dunia telah ditarik ke dalam pedang itu, dan tidak ada lagi yang tersisa selain pedang itu sendiri. Pedang itu lalu menembus langit, menguncang masa lalu dan masa kini, mengandung seluruh kekuatan dan niat bela diri terkuat dari Mo Xiaochuan. Dunia fana menatap Ying Hong Yue. Itu adalah nama gerakan pertama dari seni bela diri agung 1000 kaki. Mo Xiaochuan sudah sering menggunakan gerakan ini, namun bahkan sekarang ia masih terus menyempurnakannya. Di matanya tidak ada musuh. Yang tersisa hanyalah sosok yang kesepian dan berjalan sendirian di atas dunia bela diri. Lalu saat Mo Xiaochuan mengayunkan pedang itu, sekelebat kenangan melintas di matanya, seolah-olah dia kembali ke masa lalu. Dan di bagian ini, ceritanya adalah flashback dari ingatan Mo Xiaochuan. Jadi, mari kita sambung lagi di episode berikutnya. Sorry kalau misalnya tadi ada beberapa bagian yang mungkin agak kurang pas, karena memang tadi ada beberapa hal yang penyesuaiannya tidak maksimal mengingat waktu yang sangat terbatas. Jadi itu aja dulu untuk hari ini. Thank you dan see you again di next video. Bye.